Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti. Di sini saya akan mempresentasikan analisis kasus. Yang pertama itu saya akan menjelaskan permasalahan konseling. Saya akan membacakan. Ana adalah seorang wanita yang berusia 35 tahun yang menghadapi masalah emosional dan pekerjaannya. Dia merasa tidak dihargai di tempat kerja dan sering merasa ragu dengan pilihan karirnya. Ana telah menjalani sesi konseling selama 3 bulan, tetapi merasa seolah-olah tidak ada kemajuan yang signifikan di dalam dirinya. Melalui merasa cemas tentang hubungan pribadinya dan ingin berbicara lebih dalam tentang masalah tersebut, tetapi merasa khawatir akan mengganggu fokus konseling pada masalah pekerjaannya. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan karakteristik keterampilan komunikasi konseling. Itu ada 7, teman-teman. Yang pertama itu logikal dan praktikal. Analisisnya menganalisis faktor-faktor yang membuat Ana merasa tidak dihargai di tempat kerjanya. Ini termasuk memperbaiki komunikasi dengan rekan kerja dan atasannya. Solusinya yaitu Ana bisa menulis jurnal mengenai perasaannya di tempat kerja dan dalam masalah pribadinya. Ini bisa membuat Ana menurunkan kecemasannya. Pernyataannya itu Ana tentunya tujuan yang jelas untuk sesi konseling apa yang Ana capai dalam waktu dekat ini. Pertanyaannya itu, apa sih tujuan yang ingin dicapai oleh Ana dalam sesi konseling ini? Teorinya yaitu menggunakan pendekatan yang sistematis, namun tetap terbuka dalam perubahan topik yang paling bagi konseli. Yang penting bagi konseli, pendekatan ini menjaga konsistensi logis, tetapi memberikan ruang untuk kebutuhan konseli. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan confidence yang kedua. Analisisnya itu dalam kasus Ana mengungkapkan bahwa perasaannya tidak dihargai di tempat kerjanya dan merasa keraguan tentang pilihan karirnya sangat mungkin berkaitan dengan masalah kepercayaan dirinya. Jadi Ana ini merasa tidak percaya diri atas pilihan karirnya dan merasa ragu atas pilihan karirnya tersebut. Solusinya yaitu afirmasi yang positif yang membuat Ana berubah pikirannya dan bisa melatih untuk mengganti pikiran negatif menjadi positif. Misalnya, saya tidak cukup baik. Dengan mengubah saya mampu dan memiliki potensi di pekerjaan tersebut. Pernyataannya, saya memahami bahwa Ana merasa tidak dihargai di tempat kerja yang berdampak pada kepercayaan dirinya. Itulah pentingnya untuk mengeksplor perasaan dan pengalaman Ana lebih dalam lagi. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Ana ketika merasa tidak yakin dengan keputusan di tempat kerja? Teorinya yaitu teori Gestalt. Ini meningkatkan kesadaran dan perasaan pikiran dan merespon situasi di tempat kerja dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi rasa tidak percayaan diri. Berikutnya yaitu inisiatif. Analisisnya yaitu inisiatif untuk Ana dapat dimulai dengan mengevaluasi kemajuan konseling yang telah dijalani. Konselor bisa mengajak untuk membahas yang sudah dicapai dan apa yang masih perlu dievaluasi. Ana juga sebaiknya membahas kedua permasalahannya antara pekerjaan dan pribadinya agar bisa membantu jalannya sesi konseling tersebut. Solusinya yaitu Ana dapat berbicara secara terbuka lagi kepada konselor untuk membahas sebagai aspek kehidupannya, termasuk pekerjaan dan hubungannya pribadinya. Ana juga bisa mengeksplor lebih dalam lagi inisiatif untuk mencari dukungan di luar konseling seperti berbicara dengan teman dekat, keluarga, mengikuti pelatihan pengembangan dirinya. Pernyataannya yaitu Ana
Ana ingin kita mengevaluasi kemajuan konseling yang sudah kita jalani. Saya percaya bahwa penting untuk membahas bagaimana sih perasaan di tempat kerja dan dalam hubungan pribadi secara bersamaan. Pertanyaannya yaitu bagaimana bisa kemajuan Ana ketika mulai mengambil inisiatif tersebut. Teorinya yaitu teori Cognitive Behavioral Therapy atau disebut dengan CBT. Berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku dengan mengidentifikasi dan menantang pola pikir yang negatif yang mungkin dialami oleh anak. Konselor bisa membantunya melihat situasi dengan lebih realistis lagi. Berikutnya yaitu resilience. Analisisnya itu kasus Ana terlihat dari kemauannya untuk menghadapi tantangan dengan cara mengikuti proses konseling. Konseling menunjukkan kesadaran diri terhadap perasaannya di tempat kerja atau dalam karirnya. Meskipun merasa kecemasan tentang hubungan pribadi ini bisa menjadi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam dirinya dengan cara belajar beradaptasi dan mengelola emosinya. Solusinya yaitu mengembangkan mindset yang positif supaya menggantikan pikiran yang negatif dengan afirmasi positif atau fokus pada hal-hal yang membuat Ana syukuri dapat membantu Ana melihat situasi dengan lebih optimis lagi. Pernyataannya yaitu saya mendengar bahwa Ana merasa tidak dihargai di tempat kerja. Mari kita mengeksplor lebih dalam lagi bagaimana sih perasaan ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari Ana. Pertanyaannya yaitu bagaimana bisa menggunakan kekuatan dan kemampuan Ana untuk menghadapi situasi saat ini. Yang kedua itu orientasi terhadap perubahan. Analisisnya yaitu kasus Ana dapat difokuskan pada pengembangan kesadaran dirinya, mendorong untuk lebih memahami dan perasaannya bagaimana pengalaman di tempat kerja yang memengaruhi kesejahteraan emosionalnya. Solusinya itu Ana bisa meluangkan waktu untuk merenungkan pengalaman di masa lalunya terkait perubahan, mengenai bagaimana dia telah beradaptasi dan apa yang sudah berhasil dalam dirinya. Pernyataannya yaitu saya di sini untuk mendukung Ana. Mari kita bersama-sama menghadapi perubahan yang akan datang. Pertanyaannya yaitu apa yang membuat Ana cemas tentang perubahan yang mungkin akan terjadi. Teorinya yaitu behavior. Teori ini menggunakan penguatan untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Ana dapat diberi umpan balik yang positif setiap kali mengambil langkah yang menuju perubahan baik di tempat kerja maupun pribadinya. Yang berikutnya yaitu self-respect. Analisisnya yaitu self-respect ini sangat penting untuk membangun rasa percaya diri Ana dan nilai dirinya. Konselor bisa membantu menerapkan batasan yang sehat dan mendorong komunikasi terbuka tentang perasaannya dengan menghargai diri sendiri. Ana dapat mengambil langkah positif untuk mengubah situasinya. Pernyataannya yaitu Ana penting untuk memahami bahwa self-respect berhubungan erat dengan bagaimana kamu memandang diri sendiri, menghargai pencapaian kamu, dan mengenali nilai diri sendiri. Solusinya itu mendorong untuk mengenali dan menghargai pencapaian serta nilai dirinya. Konselor dapat membantu mengembangkan keterampilan komunikasi untuk berbicara tentang perasaan di tempat kerja. Pertanyaannya yaitu apa yang membuat Ana meragukan pilihan dalam karir? Teorinya yaitu teori kognitif. Membantu Ana memahami dan mengubah pola pikir negatif yang mengaruhi perasaan di tempat kerja dan dalam hubungan.
Pendekatan ini bisa memberikan keterampilan coping yang lebih baik. Berikutnya yaitu respect for others. Analisisnya itu saat Ana membahas tentang perasaan dan menunjukkan rasa hormat terhadap perspektif orang lain dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman dengan menghormati orang lain. Anda juga bisa membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang yang dapat meningkatkan rasa dihargai dan mendukung perkembangan self-respect-nya. Solusinya yaitu mendorong Anda untuk berlatih mendengarkan aktif ketika berbicara dengan rekan kerjanya, sehingga dia dapat memahami perspektif mereka. Konselor bisa membantu Anda mengembangkan keterampilan komunikasi yang menunjukkan empati dan pengertiannya. Teorinya yaitu teori Gestalt, berfokus pada pikiran, tubuh, dan emosional. Anda penting untuk mengeksplor bagaimana tekanan di tempat kerja memengaruhi tubuhnya. Misalnya, apakah ia merasa lelah, tegang, atau stres fisik. Melalui kesadaran ini, Anda bisa mulai mengatasi masalah emosionalnya. Pernyataannya yaitu, apakah perasaan Anda tentang pilihan karir berasal dari tekanan eksternal seperti harapan keluarga yang mungkin membuat Anda merasa harus mencapai standar yang mereka inginkan. Pernyataannya itu, Anda saat ini membahas perasaan kamu di tempat kerja. Penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana bisa menghormati perspektif rekan kerja dan atasannya. Yang saya tadi jelaskan ada 7 aspek keterampilan komunikasi konseling yang tadi saya bahas. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.